Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Suryana, NIM saya 20120105. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 3, kelas SPJS. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi tugas usul fiqh, yaitu Ta'arud al-Adillah, dengan dosen pengampu Al-Ustadz Khairun Nizam LCMA. Pengertian ta'arud al-adillah secara etimologi, ta'arud yaitu saling bertentangan atau pertentangan antara dua perkara. Dilihat dari asal katanya, ta'arud berasal dari kata ar-rodo yang memiliki arti taqabul dan tamanu, atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama ushul mengartikan ta'arud ini sebagai dua dalil yang masing-masing menafikan apa yang ditunjuk oleh dalil yang lain. Ta'arud berasal dari kata arrud yang memiliki arti taqabul dan tamannu, atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Sedangkan al-adillah jamak dari kata dalilun, berarti alasan, argumen, atau dalil. Adapun syarat-syarat ta'arud al-adillah, ada 5 ketentuan dalam ta'arud untuk mengetahui apakah suatu dalil tersebut bisa dikatakan bertentangan, seperti pada penjelasan dari pengertian ta'arud itu sendiri, yakni 1. Hukum kedua dalil tersebut saling bertentangan, seperti halal dengan haram, wajib dengan tidak wajib, menetapkan dengan meniadakan. 2. Objek hukum yang bertentangan tersebut sama. 3. Waktu berlakunya hukum tersebut sama. 4. Hubungan kedua dalil yang saling bertentangan sama. 5. Kedudukan atau tingkatan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asalnya maupun petunjuk dalilnya. Adapun macam-macam ta'arud al-adillah. 1. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Ta'arud Al-Quran dengan sunnah. 3. Ta'arud sunnah dengan sunnah. 4. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas. 5. Ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Sebelum saya jelaskan tentang macam-macam ta'arud tadi, saya akan membacakan cara penyelesaiannya. 1. Apabila terjadi ta'arud, wajiblah diadakan ijtihad dengan mengadakan jama' atau taufik di antara keduanya. 2. Bila tidak bisa dilakukan demikian, dilaksanakan tarjih menurut jalan-jalan yang telah ditetapkan. 3. Bila tidak juga bisa dilakukan tarjih, maka dicari mana yang lebih dahulu yang kemudian wurudnya untuk dinyatakan nasih mansuh. 4. Bila tidak juga bisa dicari mana yang dinyatakan nasih dan maksuh, maka ditawakufkan keduanya. Urut antara Al-Quran dengan Al-Quran. Di sini saya mengambil contoh surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-An'am ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-An'am ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman itturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fisik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi atau batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada dua surah ayat ini menjelaskan, masing-masing menjelaskan tentang hukum darah.
Nah, di sini terjadi pertentangan. Pada surah Al-Maidah tidak dijelaskan, hanya secara zahiriyah hanya tertulis darah, tapi tidak dijelaskan darah yang mengalir atau bergumpal. Tetapi di surah Al-An'am dijelaskan bahwa darah yang mengalir yang tidak boleh dimakan. Selanjutnya ta'arud antara Al-Quran dengan Sunnah. Di sini saya mengambil surah An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Yang dimaksud pusaka pada surah An-Nisa ini artinya waris. Kita lihat kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat paling bawah. Qala la yarisul muslimul kafiro wa la yarisul kafirul muslima. Tidak diwariskan hartanya orang muslim kepada orang kafir, dan tidak diwariskan hartanya orang kafir kepada orang muslim. Pada surah An-Nisa tidak dijelaskan antara perbedaan agama. Nah, di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa apabila anaknya berbeda agama maka tidak mendapatkan waris. Maka itu adanya pertentangan antara surah An-Nisa dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yakni ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Bisa kita lihat dari hadis riwayat Bukhari di atas dan hadis riwayat Muslim di bawah. Kita persingkat saja pada intinya. Qala la riban illa fin nasiyah. Dikatakan la riban, tidak ada riba illa fin nasiyah, kecuali di dalam fin nasiyah, dalam pinjam meminjam. Nah, pada hadis di bawahnya bahwa dijelaskan juga ada riba selain pinjam meminjam, yakni riba dalam jual beli. Di dalam dua hadis ini terjadi pertentangan, bahwa di atas dinyatakan bahwa tidak ada riba kecuali pinjam meminjam. Nah, tapi di bawah juga dijelaskan bahwa ada riba selain pinjam meminjam, yakni riba dalam jual beli. Yakni ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Bisa kita baca dari hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Artinya dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi laki-laki diakokohi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Nah, pada kias di bawah yang dikiaskan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni di dalam kitabnya Kifayatul Akhir fi hali goyatil ikhtisar. Artinya, menurut pendapat yang paling sahih, akikah dengan unta yang gemuk atau sapi lebih utama dibanding akikah dengan kambing. Namun dalam pendapat lain dikatakan bahwa akikah dengan kambing lebih utama. Yang sama maksudnya adalah dengan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan, karena sesuai dengan bunyi sunnah di atas. Nah, di sini terjadi pertentangan antara sunnah dengan qiyas di atas, bahwa di dalam hadis di atas tidak dijelaskan bahwa boleh memakai sapi ataupun unta, tetapi di dalam qiyas menurut Imam Taqiyuddin tadi dibolehkan memakai unta ataupun sapi, tapi lebih utama memakai kambing. Yang terakhir yakni ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Di sini saya mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Langsung pada intinya saja saya bacakan. Qalat tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Bahwa Siti Aisyah waktu itu dinikahkan oleh Rasulullah pada usia 6 tahun. Menurut Muhammad Abu Zahra mencontohkan tentang perwalian, aliran Hanafiyah memiliki pandangan yang berbeda dengan aliran Syafi'iyah. Nah, di sini terjadi qiyas antara qiyas dengan qiyasnya. Tentang ilat perwalian bagi anak perempuan, menurut Abu Hanifah, ilat perwalian adalah sigor, keadaan di bawah umur. Oleh karena itu, hak perwalian hilang apabila anak itu sudah sampai usia balik. Adapun menurut Imam Syafi'i, ilatnya adalah bukaroh, kegadisan. Jadi hak perwalian hilang apabila anak sudah melangsungkan pernikahan walaupun belum sampai usia balik, dan hak perwalian tetap ada walaupun usia sudah sampai balik tetapi belum menikah. Contoh lain dari ta'arud antara qiyas dengan qiyas ini ialah terhadap masalah perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah.
Atas dasar hadis ini diambil hukum kebolehan mengawinkan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan masih di bawah umur. Demikian pendapat Hanifah. Sedang ulama Syafi'iyah menganggap karena kegadisannya. Dengan demikian, kalau telah tasyib sekalipun masih belum dewasa, orang tua tidak mempunyai hak ijbar. Nah, di situ terjadi pertentangan antara Imam Hanifah dengan Imam Syafi'i, yakni perbedaan masalah tentang perwalian menikahkan seorang gadis. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai ta'arud al-adilah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan di kolom komentar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.